Selamat pagi. Senang rasanya bertemu lagi di dalam rumah Tuhan. Ya, senang karena kita bertemunya bersama dengan Tuhan. Ya, memuji Tuhan sama-sama, beribadah bersama-sama, dan sungguh indah kebersamaan di dalam rumah Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang telah kita nyanyikan bersama-sama, lirik demi lirik yang sudah kita nyanyikan, dan kita percaya apa yang kita katakan di dalam puji-pujian itu mengandung kuasa buat kita. Amin. Dan tidak terasa pada waktu kita memuji Tuhan, jiwa kita dibesarkan. Pada waktu kita memuji Tuhan, tidak terasa air mata itu mengalir. Kenapa? Tuhan berkuasa bertahta di atas pujian. Amin. Saya teringat pada waktu bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko, dan pada waktu hari yang terakhir, pada putaran yang terakhir, Tuhan mengatakan bersoraklah. Dan ketika orang Israel bersorak, bagaimana tembok Yeriko yang begitu tebal itu roboh ke dalam dan memusnahkan orang di Yeriko. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kini saatnya dari puji-pujian kita masuk dalam firman Tuhan. Saya mengundang untuk kita membuka sama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-7. Mari kita melihat bagian ini, Ibrani pasal yang ke-7. Fokus kita di ayat 1 sampai ayat 10, tapi saya akan membacakannya di ayat yang ke-1, karena ayat 1 sampai ayat ke-10, satu perikop ini menjadi satu bagian yang akan kita simak bersama-sama di dalam firman Tuhan pada hari ini. Kita mencari terlebih dahulu Ibrani pasal yang ke-7, ayat 1 sampai 10, tapi kita membacanya ayat yang pertama saja, dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama pembacaan firman Tuhan, dan kita menghormatinya, membaca bersama dengan semangat saudara, dan kita mengaminkannya dengan semangat pula bersama-sama. Ibrani pasal 7 ayat yang pertama, mari 2, 3. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati pembacaan kita, baik kita yang ada di dalam gereja, yang duduk di luar gereja, ataupun Bapak Ibu Saudara yang ada ibadah di dalam online di rumah saudara masing-masing. Tuhan memberkati kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu lalu sambil saya mempersiapkan firman Tuhan pada hari ini, saya teringat satu bagian dari acara televisi TVRI tahun 90-an yang bernama Berpacu Dalam Melodi. Ya kan? Yang bisa jawab pasti hidup di zaman itu. Ini kan ya. Anak-anak yang lahir tahun 90 enggak tahu. Ya, lahir di tahun 2000-an enggak tahu. Acara ini hanya begitu sederhana. Kalau saudara nanti pulang lihat YouTube-nya, acaranya dikemas biasa, bagus biasa. Kalaupun tiba-tiba acara ini ada kesalahan, itu pun juga oh iya ya. Jadi acaranya dikemas biasa tapi menyenangkan. Lagu-lagu lama, lagu Indonesia, lagu daerah, lagu barat dinyanyikan, bahkan pemain musiknya mempersiapkan musiknya dan menebak. Dalam aturan ini, para peserta itu suruh menebak apa judul lagunya, betul? Kira-kira siapa penciptanya? Lagu ini dinyanyikan pada waktu acara apa, nuansa apa, kenegaraankah, atau dalam budaya-budayakah, atau lain sebagainya. Dan pada waktu memainkannya, para peserta itu punya podiumnya masing-masing dan punya tombolnya masing-masing. Masih ingat ya acara itu? Lalu ketika musik dimainkan, para peserta ini ketika dia yakin tahu jawabannya, apa yang terjadi? Dia pencet tombolnya, dia sebutkan judul lagunya, dan apa yang ditanyakan oleh MC-nya dia jawab. Kalau benar dia dapat poin 100 angkanya. Bagaimana kalau dia menjawab, tekan tombol dan jawabannya salah, maka apa yang terjadi? Ayo yang ingat, apa yang terjadi? Disuruh tidak boleh menjawab pertanyaan berikutnya. Ketika dia salah, enggak dapat poin. Ketika lagu berikutnya, soal berikutnya dinyanyikan, dia tahu liriknya, dia tahu penciptanya, dia tahu dari daerah mana.
Kalaupun dia tahu, tapi karena dia sudah membuat kesalahan di pertanyaan yang sebelumnya, di pertanyaan berikutnya dia tidak boleh menjawab, meskipun dia sudah tahu. Betul? Itu sebabnya aturan ini membuat para peserta akhirnya apa? Tidak boleh asal pencet, tidak boleh asal jawab. Aku harus tahu dulu, oh apa ini, baru aku pencet tombolnya dan mendapatkan nilai 100. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini tampil di TVRI 90-an begitu sederhana, tapi hari ini kalau kita mengenang itu rasanya seneng. Duh, acara itu begini. Kalau kita lihat, memori tahun 90-an. Betul? Pertanyaannya buat kita adalah, seberapa besar saudara yakin, saudara kenal siapa Tuhan Yesus dalam hidupmu? Sehingga engkau berani menekan tombol imanmu, yes, aku kenal dia. Yes, aku pencet tombolku, aku akan mengajarkan ke anak-anakku. Yes, aku tidak goyah dalam persoalanku. Yes, dan yes yang lainnya. Kalau peserta di dalam berpacu dalam melodi, dia harus tekan tombol dengan begitu yakin untuk mendapatkan nilai 100, bagaimana dengan kita hari ini? Pada waktu kita ada di rumah Tuhan, apakah kita yakin betul bahwa di dalam rumah Tuhan dia sanggup menolong kita? Jangan-jangan datang dalam persoalan, pulang juga dengan persoalan. Datang dengan hilang harapan, pulang juga dengan hilang harapan. Itu artinya apa? Jawabannya tetot, Anda belum beruntung. Kalau hanya kuis enggak apa-apa, salah. Tapi kalau dalam perjalanan iman, pengenalan kita kepada Tuhan itu nadi, denyut orang Kristen yang paling dasar. Kita kehilangan pengenalan, hilang semua harapan. Hilang kekuatan, hilang sukacita, hilang pertolongan yang daripada Tuhan. Yakinkah kita bahwa kita ketika kita hari ini, Tuhan, aku hadir loh kebaktian? Betulkah saudara sudah mengenal dia? Atau jangan-jangan ke gereja karena apa? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ibrani 7 ayat 1 sampai 10, ini adalah sebuah kisah pendek di mana Melkisedek dia bertemu dengan Abraham. Ketika Abraham berperang dengan seorang raja bernama Kedorlaomer dan dia menang. Kenapa berperang? Karena Lot tinggal di Sodom dan Sodom ini dijajah oleh Kedorlaomer dengan raja-raja yang ada. Abraham ingin menyelamatkan ponakannya bernama Lot, akhirnya perang. Ketika perang menang, disinilah Abraham bertemu dengan Melkisedek, ayat yang kita baca. Nah, pada waktu bertemu dengan Melkisedek, dikatakan nanti di ayat kedua, Abraham memberikan persembahan persepuluhan. Pertanyaannya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Abraham bisa melakukan hal itu? Coba kita lihat dulu. Di dalam Kejadian 12 ayat 2, saya baca pelan-pelan. Aku, kata Tuhan, berjanji kepada Abraham. Abraham, aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, engkau menjadi berkat. Ini janji. Kejadian 12. Oke? Sekarang kita loncat Kejadian 14. Kejadian 14 mengatakan apa? Lalu ia memberkati Abram, katanya diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi. Siapa yang maha tinggi? Kejadian 12 ayat 2. Aku. Siapa aku? Yaitu Allah yang maha tinggi. Siapa Allah yang maha tinggi? Pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi. Kenapa? Telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Coba lihat lagi perjanjian Kejadian 12 ayat 2. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Membuat namamu masyhur dengan apa? Menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Benang merahnya dapat enggak, saudara? Kejadian 12 dengan Kejadian 14. Kenapa Abraham sebelumnya belum bertemu dengan Melkisedek, tidak kenal dengan Melkisedek. Dia perang, setelah perang dia menang dan akhirnya apa yang terjadi? Dia bertemu Melkisedek. Melkisedek memberkati Abraham dan Abraham memberikan persembahan persepuluhan. Kenapa memberikan persembahan persepuluhan? Karena Abraham ingat perjanjian Allah dengan dirinya di dalam Kejadian 12 pada waktu disuruh keluar dari tanah Ur Kasdim, di ayat yang kedua yang telah kita baca, itu sedang terjadi dan digenapi di dalam kehidupan Abraham. Sehingga Abraham merasa begini, ketika aku perang, aku ingat janji itu. Oh, Allah akan membuat aku menjadi bangsa yang besar.
dan namaku masyhur. Dan hari itu Abraham namanya semakin besar, semakin masyhur, dan tanpa disadari nubuatan daripada Tuhan, janji Tuhan kepada Abraham digenapi terus menerus sampai keturunannya jadilah Israel. Luar biasa enggak? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini kisahnya Abraham. Bagaimana dengan kisah kehidupan kita masing-masing hari ini? Apakah kita sadar bahwa ada janji Allah yang terus digenapi dalam kehidupan kita? Sadar enggak? PA kemarin, minggu lalu kita melihat satu tema. Allah turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Yakin? Kalau rumahku bocor hari ini pasti ada kebaikan. Kalau Tuhan izinkan ada kecelakaan, Tuhan izinkan kebaikan. Yakin itu kebaikan? Betul? Atau jangan-jangan ini bukan kebaikan. Abraham ketika dia tahu ponakannya ditawan oleh Kedorlaomer, Tuhan itu ponakanku yang aku sayangi. Saat itu kan Abraham bisa berpikir, mana baiknya? Ponakanku ditawan kok hartanya diambil kok. Itu kok namanya sesuatu yang baik. Kalau gitu aku harus perang. Perang ini taruhan nyawa. Tuhan aku ini perang taruhan nyawa, mana baiknya? Terkadang pada waktu kesulitan, pada waktu kesusahan kita mempertanyakan mana baiknya Tuhan. Betul? Tapi Abraham yang dilakukan, Abraham tidak protes. Dia perang ya perang aja dan akhirnya benar menang, bertemu Melkisedek, terbukalah matanya Abraham. Betul, aku pernah dapat janji dan itu digenapi hari ini dan terus digenapi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat hari ini di dalam sebuah tema yang akan kita renungkan bersama. Siapakah dia, sang Melkisedek dalam hidup kita? Kalau kita tahu Melkisedek bertemu Abraham, Abraham mempunyai respon yang begitu luar biasa karena Abraham merasakan janjinya itu sedang digenapi. Sekarang pertanyaannya adalah siapa dia Melkisedek dalam kehidupan kita? Siapa Yesus di dalam kehidupan kita? Sehingga kita tadi seperti nyanyi, Pak Nanang tadi ngajak kita nyanyi, dalam segala perkara, dalam setiap kejadian Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Siapa dia? Ini yang harus kita kenal. Bahaya besar kalau kita tidak kenal. Luar biasa kita akan jadi pengecut pada waktu kalau kita tidak kenal dia. Kerugian besar menimpa kita kalau kita tidak kenal dia. Kita lihat siapa dia sang Melkisedek di dalam kehidupan kita. Yang pertama saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Siapa Melkisedek? Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya enggak berawal, hidupnya tiada berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetapi menjadi imam sampai selama-lamanya. Siapa dia? Dia adalah Tuhan. Simpel ya, dia adalah Tuhan. Coba kita lihat sama-sama. Di dalam ayat yang ketiga, nah lebih jelas saya tulis begini. Siapa dia Melkisedek yaitu Tuhan? Yaitu ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak silsilah, tidak berawal, harinya tidak berkesudahan, anak Allah, imam selama-lamanya. Ini adalah gambaran Yesus Kristus yang kita kenal di hari ini. Itulah Yesus Kristus. Kalau di dalam perjanjian lama muncul nama Melkisedek, Melkisedek ini adalah gambaran seutuhnya, silsilah yang seperti itu tadi, keterangan ini muncul plak di dalam yang namanya Yesus Kristus. Dan siapakah ini Melkisedek Yesus Kristus? Dia adalah Tuhan. Itu sebabnya ada orang yang mengatakan, aku tidak percaya Allah Tritunggal. Kenapa? Yesus tidak pernah muncul di dalam perjanjian lama. Enggak belajar. Kalau mempelajari bagian Alkitab lebih dalam, Yesus tidak muncul namanya dalam perjanjian lama, tapi pribadinya ada di dalam perjanjian lama. Dan salah satunya dijelaskan dengan keberadaan Melkisedek. Siapa? Ini dia, keterangan ini. Ada yang menarik. Tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, itu maksudnya begini. Tidak berbapa itu di dalam diri Yesus tidak ada benihnya Yusuf. Yusuf dan Maria dituliskan mereka bertunangan tapi tidak berhubungan suami istri. Sehingga Allah memakai
meminjam rahimnya Maria dan mengandunglah Maria. Tapi pada waktu dikandung, janin ini tidak ada benihnya si bapak. Itu sebabnya dikatakan apa? Ia tidak berbapak. Ia tidak beribu, artinya juga bahwa Yesus di dalam kandungan Maria itu juga tidak ada benih sang ibu. Kenapa? Karena seorang wanita tidak mungkin, mustahil bisa hamil sendiri tanpa ditoel laki-laki, kan gitu kan ya. Tapi pada waktu itu Maria kok bisa hamil? Karena Yesus itu tidak berasal dari benihnya Maria. Tidak ada sel telur Maria yang dapat dibuahi dan lahirlah Yesus, tidak ada. Itu sebabnya Yesus tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Yusuf memang dari suku Yehuda. Yesus disebut seringkali singa dari Yehuda, tapi Yesus bukan dari silsilah manusia seutuhnya. Tidak. Yesus dia pinjam Maria dalam rahimnya dan dia hadir di situ dan dilahirkan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Saudara, ada sesuatu yang menarik. Saya katakan ini karena ada datanya, ada videonya, dan saudara bisa lihat di YouTube, di TikTok atau dimanapun ada banyak videonya. Makanya saya berani ngomong karena menyebut nama. Kalau tidak ada data saya tidak berani sebut nama. Sekitar 2 minggu yang lalu, 10 hari sampai 2 minggu, saya menemukan satu video dari Ustadz Felix Xiao. Kenal? Itu teman mainnya Pak David. Cuman beda jurusan. Dia mengatakan begini, Yesus itu adalah versi Kristen dari Isa Al-Masih di dalam versi Islam. Siapa Yesus? Ya, Yesus itu Isa Al-Masih. Di Kristen disebut nama Yesus, di dalam kaum saudara kita Islam disebut Isa Al-Masih. Nah, pada waktu dia mengatakan di dalam videonya, dia mengatakan Yesus itu tidak berbapak, dia tidak beribu, dia tidak bersilsilah, dia orang baik, dia nabi besar, dia bisa membuat mujizat, tapi sayang dia gagal menjadi Tuhan. Coba. Kenapa? Karena dia ada di dalam rahimnya Maria dan dia dilahirkan dari rahimnya Maria. Makanya dia gagal. Sekarang pertanyaannya adalah dia mengakui bahwa yang tidak berbapa, tidak beribu, tidak berawal, yang seperti ini. Sekarang pertanyaannya, siapa manusia, siapa nabi, siapa pemuka agama yang seperti ini? Enggak ada. Sampai hari ini, betul? Tapi pertanyaannya yang ini yang seharusnya menjadi identik dengan Tuhan, itu digagalkan hanya dengan dia lahir dari perut wanita bernama Maria. Saya berpikir jangankan jadi manusia, kalau Tuhan mau jadi kupu-kupu, itu pun Tuhan. Kalau dia mau jadi kupu-kupu, apa hak kita bisa mengatakan kalau Tuhan itu semua seperti ini tapi tidak boleh lahir dari manusia? Apa hak kita? Kalau dia mau jadi manusia, apa susahnya? Apa kewenangan kita? Oh, yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini Tuhan tidak boleh. Siapa yang jadi Tuhan? Betul? Saya mau mengatakan kepada kita, siapakah Melkisedek? Dia Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi saya di luar sana, saudara tetanggamu, kanan kirimu sampai hari ini, kalau ditanya siapa Yesus? Orang baik, nabi, bisa buat mujizat, tapi bukan Tuhan. Betul? Tanya aja temanmu, saudaramu atau siapapun yang mungkin agamanya bukan Kristen, tanya aja siapa Yesus? Dia manusia, dia bukan Tuhan. Titik. Kalau orang lain yang jawab, saya tidak peduli. Saya tutup mata, tutup telinga. Kenapa? Tidak ada anugerah yang Tuhan berikan kepada dia menjadi anak Tuhan dan diselamatkan. Tapi yang saya fokus hari ini adalah siapakah dia, Yesus dalam hidupmu? Siapa saudara? Saudara memandang dia itu siapa? Siapa dia? Hanya tokoh Kristen? Hanya nama yang tertulis di dalam Alkitab? Atau orang yang bisa membuat mujizat? Atau siapa Yesus? Ini pengenalan dasar orang Kristen loh terhadap Tuhan. Kalau pengenalan ini gagal, lemah imannya. Kalau pengenalan ini tidak berjalan dengan mulus, wah, hari ini hosana, besok salibkan dia dan kutuki dia. Ini terjadi dalam diri orang Kristen sampai hari ini.
Kenapa dia tidak kuat di dalam Tuhan? Kenapa? Gak kenal siapa dia. Ini masalah, saudara. Ini masalah bagi orang Kristen. Kalau tidak kenal siapa dia, tidak akan doa berharap sama dia. Tidak mau datang sama dia. Tidak mau menyerahkan pergumulannya kepada dia. Kenapa? Lawangannya Tuhan biasa kok. Tidak ada bedanya dengan orang lain yang menyebut Isa Al-Masih atau Yesus, tidak ada bedanya. Hari ini saya mau mengatakan siapa dia. Dia Tuhan dalam hidup kita. Kalau dia Tuhan dalam kehidupan kita, andalkan dia. Ada banyak orang Kristen sulit andalkan Tuhan, sulit mengundang Tuhan di dalam pekerjaannya, sulit mengundang Tuhan di dalam keluarganya, sulit mengundang Tuhan mengontrol pikirannya, mengontrol hatinya, mengontrol perilakunya. Kenapa? Kenapa, saudara? Karena nggak kenal. Mungkin tahu, apa ya, hanya Yesus udah cukup. Anak Tuhan kalau mengenal dan menempatkan Yesus sebagai Tuhan, pasti berbeda hidupnya. Amin. Pasti berbeda hidupnya. Kenapa sih kok mampu untuk mengampuni? Apakah karena memang sabar? Tidak. Apakah karena memang mau mengampuni? Tidak. Karena dia tahu Yesus yang di dalam firman Tuhan. Maka aku mau mengampuni. Kenapa mau setia di dalam kesulitan? Di dalam kebutuhan yang begitu mencekik, kenapa? Aku kenal Yesusku kok. Dia sudah berjanji kepadaku, aku menyertaimu sampai selama-lamanya. Aku mencukupkan kebutuhanmu. Kalau engkau berdoa sebut namaku. Bukan Yesus, 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 bukan begitu. Dia mengajarkan kepada kita apa arti iman. Kalau Abraham mengenal janji yang sudah pernah diucapkan dan itu terjadi, saya mengundang saudara, ingatlah janjinya Tuhan dalam hidupmu. Apa yang pernah dia janjikan? I'm with you sampai selama-lamanya. Senang saudara, senang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya dosa besar, saya katakan ini dosa besar. Mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi menjalani hidup seperti tidak ada Tuhan. Ini bahaya loh, betul. Kalau hanya soal makan, minum, tapi ini pengakuan diri kita terhadap Tuhan. Kalau kita tadi kita nyanyikan di dalam puji-pujian yang diajak oleh Pak Nanang, pujian 1, pujian 2, pujian 3, pujian 4, semua adalah pujian yang mengagungkan Yesus adalah Tuhan. Kalau kita sudah melakukan seperti itu, pengakuan seperti itu, maka apa yang terjadi? Hidup kita harus hidup di dalam pengakuan yang sudah kita lakukan. Tadi Pak Nanang lagu kedua, lagu apa tadi Pak Nanang? Saya lupa. Pemusik, buka contekan. Nah, referennya gimana Pak Nanang? Tuhan Yesus, terus sungguh baik, terus dikatakan loh Tuhan Yesus sungguh baik, amat baik, sangat baik, amin. Ini janjinya buat kita. Gitu loh. Kalau kita sudah merasa Tuhan Yesus pasti baik dalam kehidupanku, tidak akan lemah aku. Kalau kita merasa dia dahsyat dalam kehidupanku, tidak mundur aku dari Tuhan. Ada banyak orang ceklek semangatnya, putus harapannya di dalam Tuhan. Kenapa? Sebenarnya sesuatu yang simpel. Aku tidak kenal siapa dia. Kristen puluhan tahun, tapi aku tidak kenal. Cilaka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya ketika kita mengakui dia, akui dia sebagai Tuhan. Tuhan yang menguasai, mengontrol di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Yesus juru selamat, Yesus sumber berkat. Tapi yang terjadi, tidak menggambarkan itu. Contoh, permisi bicara. Ini terjadi di dalam semua suku, semua budaya, semua bahasa. Jadi tidak ada khusus satu suku, satu bahasa, enggak. Ini terjadi semua, di semua negara juga ada. Dengan berbagai macam kasus yang ada. Coba lihat, manusia ini hidup ketika dia lahir, ketika dia menikah, ketika dia mati. Tidak sedikit mitos yang mengikat pola pikir manusia. Sadar enggak?
dan terjadi di dalam diri orang Kristen. Lahir, menikah, mati. Ini budaya yang sangat mengikat. Contohnya saja, saya mau tanya, ketika lahiran, seringkali kalau punya bayi, apa yang ditaruh di bawah bantal? Minyak. Puji Tuhan tidak melakukannya. Coba lihat kalau di luar-luar. Ketika punya bayi, apa yang ditaruh di bawah bantalnya? Kadang ditaruh gunting. Enggak takut kejojoh kan? Enggak, pas bayinya gini-gini enggak takut mancep tuh di sini guntingnya. Pertanyaannya untuk apa guntingnya? Kadang ditaruh benang, kadang ditaruh bawang. Untuk apa? Betul enggak? Pada waktu meninggal, saya pernah ngubur seseorang, meninggal, akhirnya masuk krematorium. Nah, sambil menunggu dan akhirnya pulang. Sebelum pulang itu melepaskan merpati biru warna putih. Keluarga kumpul, tukang foto ada, saya ada di dekat situ. Adalah mereka akhirnya keluarga melepaskan merpati. Biar. Masalahnya merpatinya tidak miber jauh. Merpatinya malah mencelok di dahan pohon yang di depan krematorium. Lo mencelok di situ. Pihak keluarga bilang apa? Usah. Muncullah satu kalimat. Kalimatnya berbicara apa? Bahaya ini. Kalau merpatinya tidak terbang jauh, maka arwah yang meninggal dia ada di pohon itu. Amin. Dan yang mengatakannya adalah orang yang ke gereja. Ndak elok pulang sampai rumah, dulure yang satu meninggal. Belum beda tanggal lah, masih di tanggal yang sama. Langsung ditelepon, Pak, ojo lali balik lagi ke rumah duka. Kenapa? Satu lagi pulang ke rumah Tuhan. Udah, pemakaman lagi, rumah duka. Berangkatlah ke tempat krematorium yang sama. Semua acara sudah selesai, akhirnya dibakar. Terus sesi keluarga, foto. Muncullah kita di tempat yang sama berdiri tadi itu. Dan dipersiapkanlah merpati yang kedua. Iya kan? Dah, merpati udah siap ya, gini-gini ya. Terus ada yang bilang nih ancang-ancang, nanti kalau udah dilepas semua teriak, menggusah. Apa menggusah itu? Lama di Jerman soalnya saya, saudara ya. Ya, gitulah. Pokoknya kompak ya. Usah gitu lah kan ya. Dah, siap, tukang fotonya siap ya, 1, 2, 3, cepret. Biar. Apa yang terjadi? Merpati kedua berwarna putih mencelok di pohon yang sama, di dahan yang sama. Muncul lagi kalimat yang kedua. Bahaya iki. Bahaya. Kenapa? Kakak beradik tinggal di pohon itu, saudara. Coba, siapa yang bilang orang Kristen? Coba saudaraku. Tadi bilang Tuhan Yesus. Ciloko iki, ciloko. Kenapa? Dulurku ndek pohon ini loh. Kita mungkin hari ini tertawa. Tapi itu terjadi loh dalam keluarga-keluarga Kristen. Betul. Dan ini PR besar. Kenapa? Gak kenal dia. Makanya Bapak Gembala selalu menekankan tidak boleh ada tahayul di dalam kehidupan orang Kristen. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Kenapa? Tahayul, mempercayai tahayul sama aja mempercayai berhala-berhala. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita mengatakan aku percaya, mempercayakan diriku kepada dia, artinya apa? Aku percaya dia, tutup bungkus aku dengan kuasanya. Tidak ditentukan merpati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan ini terjadi. Itu sebabnya saudaraku, di dalam Matius 15 ayat 8 dikatakan apa? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Yuk, kita hari ini jangan bilang, Tuhan ini lagu kesukaan saya salah satu. Dan tidak janjian saya sama Pak Nanang, kok gerejanya sama di Blitar.
Ya kan? Kok tidak janjian? Lagu di hari ini di Ngunut dengan di Blitar juga sama, lagunya juga itu tadi. Kok tidak janjian? Khotbah hari ini dengan di Blitar kok ya sama, saudara. Tapi tentu dengan sentuhan yang berbeda. Kan gitu saudara kan ya. Ya kan? Nah saudara kok ini kasih. Saya mau berkata demikian saudara. Jangan kita hanya pinter ada di bibir. Tuhan Yesus. Jangan jadi Kristen bibir. Dah gitu kan ya. Banyak Kristen bibir-bibir. Ya kan di luar sana, di sini enggak ada satu. Gitu kan. Jangan hanya sebatas di bibir, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus ya. Tuhan bilang hatinya jauh daripadaku. Ini hatinya Tuhan sedih. Aku datang dalam dunia, engkau kenal aku, sebut aku dengan Immanuel, tapi engkau tidak percaya sama aku sedih. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya di dalam menghadapi kehidupan kita, apapun kehidupannya, pekerjaanmu kah, kesakitanmu kah, pergumulan tangisanmu kah, katakan aku kenal Dia yang besar takut. Ini yang membuat aku tidak takut hari esok. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan cari Yesus kalau sebatas butuh. Ingat saudara. Jangan cari Yesus, datang sama Yesus kalau Tuhan, aku mau jadi pendeta. Ini jadi pendeta, saudara. Bukan tidak boleh, tapi di rumah lah memuji Tuhan atau tidak bisa kalau udah begini Tuhan, aku mau khotbah. Saudaraku ya. Jangan cari Yesus kalau sudah butuh. Kalau nafas sudah panggil pendeta. Ngapain panggil pendeta? Nanti didoakan pendeta mati, nanti dikira angker pendetanya. Mana Pak Manan? Nah ini ada Pak Manan. Saya masih ingat dulu. Ini permisi bicara. Pak, Ibu sedo tahun berapa Pak? Lali. Waktu lebih. Neneknya Pak mana siapa? Waktu itu, kok saya yang lupa sekarang. Waktu itu dengan beberapa kaum muda yang hari ini udah senior, mainlah ke rumah Pak Manan. Pak Manan, siapa yang sakit neneknya tuh saya lupa. Udahlah didoakan. Yuk, namanya kamu kan anak pendeta dan mau jadi pendeta toh? Ayo kamu yang doa. Ya oke, doa. Nggak lilok saudara, doaku manjur. Besok Tuhan sembuhkan, pulang ke rumah Tuhan. Itu kejadian sekali, saya masih ingat itu pokoknya di rumahnya Pak Manan. Giliran pelayanan di Cianjur juga gitu, ada yang sakit. Panggil Pak Pendeta. Saya datang ke sana. Sudah, yakin ya Tuhan Yesus selamanya didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak beda hari, Tuhan panggil pulang. Manjur, nanti saya buka di koran. Kalau mau segera pulang, panggil saya. Gitu kan ya. Jangan kalau butuh baru cari Yesus. Giliran senang lali sama Tuhan, lali ke gereja, lali sama Tuhan untuk balas cinta kasih Tuhan. Giliran udah megap-megap cari Tuhan. Bukan tidak boleh, bukan tidak terlambat, enggak, tapi kemana hidup yang dalam sehatmu itu. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, itu sebabnya ayat 24-25 di dalam Ibrani pasal ke-7. Siapa dia? Dikatakan apa? Tetapi ia tetap sampai selamanya imamat yang tidak dapat beralih kepada orang lain. Yang kuning. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna orang yang oleh dia datang kepada Allah. Siapa dia? Tuhan. Siapa dia yang sanggup menyelamatkan kehidupan kita? Ini loh, tidak dimiliki formula ini, tidak dimiliki dalam agama lain. Formula ini hanya kekristenan yang punya. Kalau sudah punya formula ini dan kita lemah dalam mengiring Tuhan, rugi sak rugi-ruginya. Betul? Coba lihat. Kemarin Idul Adha ada yang dapat bingkisan? Puji Tuhan saya dapat. 2 tahun berturut-turut saya dapat. Puji Tuhan, ya kan? Bingkisan datang dari mana? Ada yang mempersembahkan. Dipotong rame-rame dan didum, dibagi. Saya dapat. Lumayan. Di tengah daging mahal. Dengan ancaman PMK. Tapi puji Tuhan, ya kan? Masih ada Tuhan berkati daging. Ya kan? Tapi sesuatu yang indah.
mereka berani berbuat untuk Tuhannya. Mereka berani setia sama Tuhannya. Mana orang Kristen? Halo, dan saya percaya saudara cinta sama Tuhan. Amin. Kalau cinta sama Tuhan, tunjukkan aku punya kriteria sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Untuk itu saudaraku ini kasih Tuhan, tunjukkan kriteriamu. Kriteria saudara ini apa? Sebagai anak Tuhan, ciri khasnya apa? Saya mau tanya, WNI itu, kriteria WNI itu apa saudaraku? WNI itu apa? Kriteria menjadi WNI itu apa? Lahir di Ngunut, Indonesia, ya kan? Apalagi? Saudara WNI atau WHO? Atau TKO? WNI, kita semua WNI. Kriteria WNI apa? Bahaya toh, kita WNI. Apa itu WNI? Nggak roh. Loh, kan aneh. Apa tuh WNI? Kata orang WNI, loh. Betul enggak? Berapa banyak orang tahu aku anak Tuhan tapi enggak tahu aku ini anak Tuhan. Sakit enggak? Aneh bukan? Aneh. Itu sebabnya mari di dalam kehidupan kita aku punya kriteria sebagai anak Tuhan. Apa? Paling enggak aku setia dalam panggilanku sebagai anak Tuhan. Ibadahku selalu oke. Duh, pada waktu aku beribadah tidak usah disuruh. Pada waktu aku melayani tidak usah disuruh. Untuk setia kesadaranku. Karena apa? Aku WNS, warga negara sorga. Kan begitu saudara. Itu sebabnya saudaraku ini kasih oleh Tuhan, tunjukkan. Kalau dia Tuhan dalam hidupmu, apa kriterianya yang saudara dapat tunjukkan kepada banyak orang. Tuhan, engkaulah Tuhanku dan aku sungguh berharap kepadamu. Yang pertama. Yang kedua sekarang. Siapa Melkisedek dalam kehidupan kita? Yang pertama, dia adalah Tuhan. Siapa yang kedua? Ayat keempat. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapak orang percaya, yang diklaim orang Kristen, orang Yahudi, orang Islam sampai hari ini, orang bapak leluhur kita yang memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Siapa dia? Melkisedek, Yesus Kristus. Dia penerima kemuliaan dari hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang manis. Setelah Abraham diberkati oleh Melkisedek yang ada dalam diri Yesus, dalam diri Melkisedek, apa yang diberikan? Abraham memberikan persepuluhan. Ini tema yang paling dibenci, tapi ini firman Tuhan. Mari kita lihat. Pada waktu itu orang kalau menang perang, yang dibawa pulang ke kerajaannya, ke sukunya, ke desanya, ke rumahnya, yang dibawa pulang itu adalah apa? Satu, status perang. Dia bersama rombongan prajurit yang lain menang. Walaupun ada goresan di sini, walaupun masih ada luka di sini, walaupun pulang dengan timpang karena kena tombak, pulang kalau menang itu menang. Masaknya soto. Mau ojo lali rawon dan lain segitu. Pulang itu status menang tuh luar biasa. Tidak hanya status menang yang dibawa pulang, tapi orang kalau perang dan menang, apa yang dibawa? Budak. Karena sudah mengalahkan kerajaan yang sana, kamu kalah, orang-orangnya dibawa pulang, ditawan, dijadikan budak. Itulah sebabnya orang Israel diperbudak di tanah Mesir. Kenapa? Tidak mampu melawan, kalah, sehingga ditawan, dijadikan budak. Selain status menang, selain membawa budak, apalagi yang dibawa pulang? Jarahan. Bukan jarahan. Ketika membawa pulang jarahan itu tidak sak karung, 2 karung. Itu jarahan 1 kota. Bayangkan itu, berapa banyak. Dan Abraham menuliskan, ketika menang, Abraham memberikan 1/10. Bukan 1/10 saja, yang paling baik. Saya berusaha masuk ke teks ini. Saya membayangkan kalau saya ikut perang, anak buahnya Abraham, saya mengalahkan kota itu, pulang membawa jarahan. Di dalam jarahan itu kan pasti semua yang ada di kota itu. Salah satunya adalah contohnya panci. Betul nggak? Kalau kota itu ada 1000 rumah, paling minim ada 1000 panci.
Betul enggak? Kalau ada 1000 panci, 10%-nya ada 100 panci. 100 panci yang paling baik adalah pada waktu memberikan persembahan panci, tidak boleh panci yang pantatnya kosong. Tidak boleh panci yang pantatnya dekok, gempil. Wes enggak boleh, saudara. Ya kan, saya membayangkan 1/10 dari hasil jarahan yang ada di kota itu dibawa pulang dan yang terbaik diberikan kepada Tuhan. Wah, saya bilang ini luar biasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Abraham pulang dan bertemu dengan Melkisedek, Abraham tidak lupa janji yang diucapkan Melkisedek. Oh, aku ini digenapi janjinya dan aku memberikan persembahan. Di dalam ayat 4b, Bapa leluhur kita Abraham memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Abraham bisa berkata, Melkisedek, yang perang di sana aku loh, bukan dirimu. Yang membawa pedang, tombak, tameng, itu aku bersama anak buahku mempertaruhkan nyawa di medan perang, bukan dirimu. Abraham bisa berkata, Melkisedek, aku ini bisa maju perang pulang bisa tinggal nama loh. Kamu apa yang kamu lakukan pada waktu aku perang maju di medan peperangan, kamu tidak melakukan apa-apa loh. Abraham tidak komplain. Ketika dia maju perang dan dia pulang menang dan bertemu dengan Melkisedek hanya dengar berkat. Ingat, hanya dengar berkat Abraham langsung nyantol. Aku tahu siapa ini. Dia persembahkan. Dia tidak eman buat Tuhan. Abraham mempersembahkan ini bukan untuk Melkisedek. Dia mempersembahkan karena Abraham tahu siapa dia, Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, setiap persembahan yang saudara berikan, hapus semua, bukan untuk gereja, bukan untuk pendeta, tapi untuk pekerjaan Tuhan. Ditanamkan ini saudara. Ditanam ke suamimu, ke istrimu, ke anak-anakmu. Kalau membawa persembahan kepada Tuhan, bukan untuk gereja, bukan untuk pendetanya, tapi buat pekerjaan Tuhan. Apakah Tuhan butuh perpuluhan? Saya katakan Tuhan tidak butuh perpuluhan. Dia pencipta langit dan bumi, emas dan perak dia yang punya. Tapi pekerjaan Tuhan butuh uang. Betul? Listrik ini siapa yang bayar? Tuhan. Tuhan yang bayar. Melalui siapa? Jemaat-jemaat yang cinta pekerjaan Tuhan. Ya, operasional gereja ini banyak. Dan salah satu operasional gereja itu adalah apa? Kehidupannya hamba Tuhan. Ada banyak orang mengatakan begini, ngapain perpuluhan? Gerejanya udah besar tuh, lihat gereja di mana-mana, gerejanya besar-besar. Coba lihat pendeta itu, mobilnya banyak, sugih, ngapain perpuluhan? Oh, enggak ngerti perpuluhan. Enggak belajar tentang perpuluhan. Abraham memberi bukan untuk Melkisedek, tapi Allah yang ada di dalam diri Melkisedek. Kita memberi persembahan apapun itu, persembahan syukurkah, persembahan perpuluhankah, buah sulungkah, untuk siapa? Jangan bilang untuk pendeta, jangan bilang untuk gereja, untuk Tuhan. Gimana nanti kalau seumpama sama pendetanya disalahgunakan? Itu urusannya dia. Tugasku adalah mempersembahkan yang sudah Tuhan berikan kepadaku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Abraham, dia tidak komplain setelah memberi 1/10 kepada Tuhan. Tadi ada lagu ya, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku. Betul? Kalau yang bagian firman Tuhan menjamin hidupku, firman Tuhan itu menguatkan langkahku, firman Tuhan menjaga melindungi keluargaku. Senang kan ya? Senang. Hanya ayat ini yang dibenci. Firman Tuhan menyuruhku perpuluhan. Ayat yang paling dibenci. Ini di gereja lain. Saudaraku, saya mau mengatakan demikian. Dalam kehidupan kita banyak yang kita tidak komplain karena pengeluaran kita. Saya mau singgung sedikit. Pada waktu saudara punya kendaraan motor, mobil dan lain sebagainya, BBM akan naik dan sudah naik. Tidak boleh isi pertalite, akan dikhususkan, solar sudah dikhususkan dan lain semua, dan harganya pun naik. Saya mau tanya, saudara protes? Mungkin protes, tapi saudara beli enggak? Protes, terus lihat protes, enggak ngisi, terus mbok surung mobilmu. Saya mau ke Surabaya, naik apa? Naik mobil, enggak ada bensinnya, enggak ada solar, tak surung.
Bukankah saudara protes tapi beli? Betul enggak? Saya minggu lalu, kalau zaman dulu sekolah, kalau punya kakak beli buku, terus kakaknya naik kelas, bukunya kan dilungsurkan ke adiknya. Gitu kan ya kalau zaman dulu ya. Zaman dulu kan gitu. Sekarang tiap tahun beda buku. Yang ini naik di sini, ini lulus naik ke sana, yang ini naik ke sini, bukunya ganti lagi. Masih ada seragam, seragamnya beli lagi. Beli ada topi, pokoknya beli lagi. Nah, anak saya disuruh beli, ada beli buku begini-begini, oke lah, memang kewajiban beli. Terus disuruh beli sabuk, ini hal yang kecil. Saya katakan, loh beli sabuk? Loh, saya tahu sendiri loh, saya antar jemput sekolah, saya tahu sabuknya masih bagus, enggak jerabut-jerabut, enggak suwek-suwek, masih bagus. Iya, tapi harus beli lagi, kenapa? Sabuknya sekarang harus ada logo sekolahnya. Yalah. Nanti tahun depan harus ada gambar presidennya, iya, dan lain sebagainya. Inilah belonjo terus. Bisa protes enggak? Bisa, tapi beli enggak? Beli. Kenapa? Ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah. Betul? Kita protes enggak sama Tuhan kalau disuruh perpuluhan? Mulai. Ini bagian tersulit. Yesus mati di kayu salib itu tidak tersulit seperti suruh perpuluhan kepada Tuhan, saudaraku. Saudaraku yang sekasih, saya komit sama istri. Sudah lama kita komit. Berapapun kita dapat berkat Tuhan, langsung potong 10%. Saya komit, jangan lihat kecil, jangan lihat besar. Kita tidak tahu kapan berkat Tuhan datang, tapi ketika berkat Tuhan datang, langsung kita komit, langsung potong perpuluhan. Tidak mau tahu ceritanya seperti apa, langsung potong. Kalau kecil tidak apa-apa, potong kecilnya. Bukan potong kecilnya, potong walaupun kecil, kasih buat Tuhan. Karena itu memang Tuhan berkatnya kecil kok, tidak apa-apa. Giliran besar tidak apa-apa. Saya belajar, kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan sediakan perkara yang besar. Betul? Dan saya komit sama istri, enggak, buat Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, enggak mudah. Tapi mari, kalau kita mengaku Sang Melkisedek sang sumber berkat, maka muliakanlah Dia dengan apa yang kita punya. Salah satunya melalui persembahan-persembahan yang wajib kita berikan kepada Tuhan. Saudaraku, Matius 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Dan Tuhan berkata kepada mereka, berikan kepada kaisar yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Betul? Seringkali protesnya keluar dengan alasan tadi, Tuhan yang kerja aku, Tuhan yang kepanasan di jalan itu aku, Tuhan yang memikirkan supaya ini berkembang itu aku, Tuhan semua kebutuhan masih banyak, semua tanggunganku. Kalau semua begitu, tidak akan pernah bisa berbuat untuk Tuhan. Ingat, ada sesuatu yang manis. Ketika Abraham bertemu dengan Melkisedek, dan ayat yang kita baca tadi, Abraham memberikan persepuluhan. Pertanyaannya, kenapa Abraham bisa memberikan persepuluhan? Karena Allah sudah memberkati Abraham dengan kemenangan di dalam peperangan, dengan rampasan yang besar. Baru persepuluhan itu muncul ceritanya. Betul enggak? Bukan persepuluhannya dulu baru perang menang. Banyak orang, ini sorry bicara, bahkan ada gereja yang selalu menekankan, perpuluhanlah supaya engkau diberkati. Luar biasa. Kita bisa perpuluhan karena sudah diberkati oleh Tuhan. Ya, jangan, kalau gitu aku perpuluhan supaya diberkati. Kalau gitu sama aja dengan jampi-jampi dong. Jampi-jampiku apa? Perpuluhan. Kalau dapat sudah perpuluhan aku lakukan, pasti diberkati. Kalau enggak gimana? Tuhan pasti memberkati. Tapi Tuhan izinkan kalau terkadang paceklik, terus gimana? Kalau Tuhan izinkan kekeringan, terus gimana? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, perpuluhan, kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Perpuluhan amin. Saudara yang amin lo ya, bukan saya, Tuhan dengar lo tadi. Saya katakan, ini bagian sulit dalam kehidupan Kristen. Saya pun juga begitu, tapi saya berjuang dan lolos. Saya mau mengatakan, perpuluhan itu peperangan rohani.
Tidak ada namanya perpuluhan atau persembahan apapun yang tidak ada peperangan rohani di dalamnya. Tidak ada. Saya mau mengatakan besar atau kecil persembahan apapun judulnya itu selalu peperangan rohani. Kasih enggak? Kasih enggak? Kasih enggak? Yes, kasih. Kasih piro? Gede cilik, gede cilik, gede cilik. Peperangan rohani loh. Kalaupun sudah oke gini, terkadang ngomong sama istrinya, ngomong sama suaminya, ngomong sama anaknya, perpuluhan enggak? Persembahan enggak? Ini peperangan rohani. Firman Tuhan mengatakan apa yang dilakukan tangan kananmu, jangan tahu tangan kirimu. Ini peperangan rohani. Mau kolektor? Kolektor enggak? Kolektor enggak? Kolektor enggak? Ini peperangan rohani. Dulu saya naik sekolah tuh naik bis. Kalau sudah naik bis, itu paling senang kalau turun dari bis, itu bisa cerita ke temennya, aku enggak bayar. Ini paling senang. Rasanya tuh ilmunya udah tinggi, ilmu ngilangnya. Kenapa? Kalau udah gini, kondektur tuh selalu ngene. Anyar. Yo sing naik. Ayo karcis, sing anyar. Kalau dia ke sana, saya ke sini. Dia ke sini, saya ke sana. Pura-pura gini pegangan enggak ndelok wonge. Sampai bis kalau sudah turun enggak bayar cerita. Aku mau bayar. Wah, rasanya tuh bangga. Enggak bayar tuh bangga. Koncoku juga ngono, aku yo ora bayar. Podo ilmune. Seneng. Padahal bis tuh harus setoran. Dan itu betul. Kadang saya sama Beria waktu itu. Nanti kalau turun, piye? Aku ora bayar. Gitu. Aku kok bayar? Wah, awakmu gini. Jadi di bis tuh makanya ambek kondektur ya. Saudaraku. Kadang dijawil, anyar. Enggak Pak, wis mang. So, peperangan rohani, persembahan itu. Betul. Dan yang namanya perpuluhan itu adalah ciri pertumbuhan rohani. Tidak hanya peperangan rohani, tapi pertumbuhan rohani. Tadi saya katakan, kok enak. Pertumbuhan rohani. Ya, persembahan kita, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara. Persembahan, bukan karena saya pendeta, saya mengatakan hal ini, mudah, sama sekali. Persembahan jangan sama nominalnya setiap tahun. Nah, kalau persembahan, kita bilang bolak-balik kan, kalau persembahan hari ini sama dengan 5 tahun lalu, persembahan hari ini sama dengan 10 tahun lalu, kita bukannya maju rohaninya, mundur rohaninya. Kenapa? Coba cek 10 tahun yang lalu. Mungkin punya 1 sepeda, sekarang punya motor. Coba cek 10 tahun yang lalu, punya motor, sekarang motornya 2. Betul? Kadang motornya 3. Kadang dulu motor, sekarang punya mobil. Loh, betul enggak? Berkat Tuhan itu naik. Kalau kita untuk Tuhan saja kita perhitungan, kalau untuk Tuhan saja kita merasa eman, kalau untuk Tuhan saja kita masih belum bisa dan uang itu tak rangkul sendiri, jangan bilang pertumbuhan rohaninya aku maju di dalam Tuhan. Bukan soal nominal, saya tidak mengatakan nominal. Saya ingin mengatakan, firman Tuhan mengatakan orang yang cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Kalau gitu kasih semua, bukan begitu. Tapi saya mau mengatakan, salah satu kriteria pertumbuhan rohani kita terlihat dari apa yang namanya persembahan. Dan saya bilang, tidak boleh sama loh ya kolektormu. Kenapa? Berkat Tuhan yang kau terima tidak pernah sama dan terus bertambah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tantangan, peperangan rohani. Dan ini menunjukkan berapa besar kita hidup di dalam pertumbuhan rohani kita. Coba kita lihat sama-sama. Kenapa Abraham memberi persembahan? Tadi saya spill sedikit. Ibrani 7 ayat 1, Melkisedek Raja Salem, Maha Tinggi, pergi menyongsong Abraham dan dia memberkati Abraham. Kenapa Abraham bisa memberikan perpuluhan? Karena sudah diberkati oleh Tuhan. Bukan belum, sudah diberkati oleh Tuhan. Sekarang apa arti persembahan, apa arti berkat dari Melkisedek? Kejadian 12 ayat 2. Pernyataan nubuatan berkat Tuhan sedang berjalan digenapi dalam hidup Abraham. Tuhan, aku masih susah loh. Nubuatannya berkatmu Tuhan, dari Tuhan untukmu sedang digenapi.
Jangan bilang selalu min. Kalau min selalu mengalah hidup di dalam min, banggakan minus dalam hidup kita, ya minus beneran. Katakan aku pasti ada tangan Tuhan yang besertaku. Ada satu lagu kan yang selalu kemarin kita nyanyikan juga di PA. Sebab ketika aku jatuh dia menopang tangannya. Ya, yang kemarin hari PA kita ikut sama-sama saya membahas akan hal itu. Walaupun aku jatuh tapi tidak tergeletak karena tangannya menopang aku. Ini janji Tuhan dan yang membuat kita tidak takut kepada Tuhan. Hari ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya jangan gagal kepada Tuhan hanya karena uang. Betul, itu sebabnya saya mau mengatakan perpuluhan merupakan penyataan iman bahwa pemeliharaannya tidak pernah gagal atas hidup kita. Amin. Ketika kita memberikan perpuluhan bukan minta pemeliharaannya, enggak. Karena dia sudah pelihara dan tidak pernah gagal. Di situ makanya saya mengatakan, Tuhan terimalah persembahanku. Persembahan syukur, persembahan sulung, persembahan persepuluhan, apapun itu. Tuhan, aku nyatakan Engkau Allah yang mencukupkan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Itu sebabnya mari nanti kita pulang. Katakan, aku kenal dia. Siapa dia? Dia adalah Tuhan. Nyatakan Tuhan itu dalam hidup kita. Mengandalkan kita di dalam Tuhan. Dan yang kedua, siapa dia? Adalah penerima kemuliaan dari dalam kehidupan kita. Tuhan, aku sudah diberkati, terimalah kemuliaan-Mu Tuhan dalam bentuk persembahanku. Aku sudah diberkati dengan panjang umur, terimalah kemuliaan ini dengan kesetiaanku kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saya mengundang pemain musik, saya mengundang singer WL. Kita nyanyikan dengan semangat lagu ini. Ada satu lagu yang mau mengatakan kepada kita, dia